Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice. Minggu 12 Oktober 2025 bersama Romo Agus Malo, CSSR dari Sumba. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali saudara-saudari pendengar setia Daily Fresh Juice dimanapun Anda berada. Selamat berhari Minggu bersama keluarga dan komunitas Anda. Hari Minggu biasa ke-28 tahun C, 12 Oktober 2025. Saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara dalam perjalanan, mereka menjadi tahir. Seorang di antara mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita berkaca pada pengalaman, kadang kita menemukan saudara-saudari bahwa kalau orang sedang menderita, sedang bergumul, sedang punya masalah, tidak sedikit kita temukan orang melebih-lebihkan. Pada saat tersandung misalnya, lalu kemudian jatuh dengan spontan mengaduh, padahal mungkin tidak ada siapapun. Apalagi ketika ada orang lain dan mereka tidak menunjukkan simpati, kita akan mengadu lebih keras supaya orang mendengar. Ada orang yang ketika menderita merasa dalam tanda kutip harus melibatkan orang lain dalam penderitaannya. Akibatnya mereka sulit bersyukur. Padahal keadaan mereka mungkin tidak sangat buruk dan mereka masih mempunyai kekuatan untuk menjalaninya. Mengeluh adalah kebiasaan yang membuat kita sulit berterima kasih atas keadaan yang sesungguhnya masih bisa kita jalani. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Pernah dibuat sebuah survei tentang negara mana saja di dunia ini yang penduduknya mudah atau gampang mengeluh. Dan hal yang mengejutkan adalah ditemukan sebuah negara maju, sekali lagi negara maju, yang penduduknya malah paling banyak menggerutu. Tiap hal kecil yang tidak beres di tempat umum bisa menjadi alasan untuk memprotes pemerintah. Apabila merenungkan sikap ini dalam kehidupan beriman saudari-saudara, kita akan menjumpai bahwa mungkin saja doa-doa kita berlawanan
dengan komentar yang spontan keluar dari mulut kita. Karena hanya melihat hal-hal yang tidak ideal, kita lupa bahwa banyak hal baik yang masih kita terima, yang masih kita nikmati, yang masih layak untuk disyukuri. Saudara-saudara umat beriman terkasih, dalam Injil hari ini, kita menyusuri, dalam Injil hari ini, Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Lebih dari makna harafiah kisah Injil ini, sebetulnya saudara-saudari ada kebenaran simbolik yang dapat kita tafsirkan. Yesus seakan-akan selalu berada di tanda kutip perbatasan, di tengah-tengah konflik di antara orang Yahudi dan orang Samaria, di antara yang tertindas dan para penguasa, serta di posisi yang seringkali dianggap tidak mudah. 10 orang kusta yang menemui Yesus dalam kisah ini rupanya terdiri baik orang Yahudi maupun orang Samaria. Mereka, saudara-saudari, kalau kita belajar, mereka yang sama-sama menderita biasanya cenderung lupa dengan perbedaan, lupa dengan konflik karena punya masalah yang sama, punya penderitaan yang sama. Mereka berseru serempak kepada Yesus, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Ketika diminta pergi kepada imam, mereka belum mengalami kesembuhan. Baru kemudian di tengah-tengah jalan mereka kemudian menjadi tahir. Di sini saudara-saudari, iman mendahului kesembuhan. Akan tetapi saudari-saudara, kejutan yang paling mengherankan adalah apa yang terjadi setelahnya. Hanya satu orang yang pada saat melihat bahwa dia telah sembuh, dia telah menjadi tahir, dia kembali kepada Yesus sambil memuliakan Allah. Dan inilah kejutannya. Satu orang itu adalah orang Samaria. Orang ini melihat bahwa dirinya telah sembuh, telah tahir. Mungkin ia berpikir kalau toh dia harus pergi kepada imam Yahudi, ia pun tidak akan diterima meskipun sudah menjadi tahir karena konflik Yahudi dan Samaria. Orang Samaria ini dilukiskan oleh penginjil Lukas memuliakan Allah, tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur. Dalam bahasa Latin mengucap syukur, eucharistone. Ucapan syukur itu tidak terbendung. Lalu Yesus mengingatkan bahwa imannya telah menyelamatkan dia. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Orang-orang pada zaman kita ini, entah berapa kali dalam sehari lekas kecewa, gampang mengeluh akan banyak hal. Orang merasa ditimpa masalah bertubi-tubi dan dipakai sebagai alasan untuk marah kepada pasangan hidup, kepada anak-anak, kepada katakanlah rekan-rekan kerja di kantor, kepada orang-orang di sekitarnya. Seringkali dipakai sebagai alasan untuk bersikap ketus, berwajah datar, tidak mengenakkan. Kalau diajak bicara, tanggapannya itu nyelekit, emosional, dan kita bisa menyebutkan apa saja. Penderitaan dan kesulitan kadang-kadang kita anggap sebagai tanda bahwa kita sedang sial. Akan tetapi yang mengherankan ialah bahwa kita seperti mau melibatkan orang-orang di sekitar kita supaya ikut merasakan apa yang kita alami. Ternyata kecenderungan ini saudari-saudara juga bisa masuk ke wilayah rohani dan wilayah pelayanan.
para pengikut Kristus yang seharusnya sudah belajar dari salib, ternyata masih mudah menggerutu dan memprotes keadaan. Hal itu ibarat seseorang yang marah-marah melihat kulit pisang di tengah jalan, alih-alih memungut dan membuangnya ke tempat sampah. Jangan-jangan saudara-saudara, pelayanan kita banyak diwarnai oleh keluhan, oleh macam-macam komentar yang negatif, protes yang membuat sebagian orang menjadi malas terlibat dalam kegiatan-kegiatan bersama di lingkungan, di gereja, atau di tengah masyarakat. Saudara-saudara umat beriman terkasih, kitab kedua Raja-Raja bacaan pertama hari ini, menunjukkan kemiripan yang mengejutkan dengan kisah Injil yang tadi saya bacakan. Naaman panglima Raja Aram, dia turun ke sungai Yordan atas anjuran Nabi Elisa. Maka tubuhnya dipulihkan, dia menjadi tahir. Naaman adalah orang asing, dia bukan orang Yahudi. Dia juga disembuhkan melalui sebuah proses dan kemudian memuji Tuhan. Kesembuhan yang bisa dilihat sebagai sebuah keselamatan adalah sesuatu yang terjadi melalui proses, bukan protes. Artinya kita akan diselamatkan dengan diberi kekuatan untuk menjalani, diberi petunjuk yang harus kita lakukan. Asalkan dengan iman kita mau menjalaninya. Kemauan ini tidak sama dengan sikap pasrah yang pasif, tapi sebaliknya sebuah kerelaan yang disertai dengan rasa percaya dan rasa terima kasih. Saudara-saudara, mungkinkah rasa percaya, rasa terima kasih, rasa bersyukur semakin hilang dari hidup sehari-hari kita? Kalau begitu bagaimana kita bisa berdoa dan melayani orang lain? Seperti orang Samaria dan Naaman, saudara-saudara, kita diajak untuk pertama-tama melihat bahwa diri kita sendiri pun sebenarnya sudah diselamatkan. Kita tidak akan seperti sekarang ini kalau Tuhan tidak pernah menyertai, Tuhan tidak pernah menguatkan kita dengan segala berkat-Nya. Saudara-saudara, meskipun dunia di sekitar kita mempengaruhi kita untuk mudah mengeluh, gampang protes, mari kita kembali kepada Yesus, melihat rahmat-Nya yang sudah banyak kita terima selama ini. Semoga karenanya setiap saat ucapan syukur kita kepada Kristus menjadi tidak terbendung lagi. Selamat beraktivitas, selamat melayani saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati selalu. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang sungguh meneguhkan, sekaligus menegur kami dalam proses beriman. Mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, dan berkat pemahaman akan keselamatan yang sudah kami alami itu, kami semakin tidak terbendung untuk bersyukur, untuk memuliakan nama-Mu dalam seluruh perjalanan hidup kami. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice. Minggu 12 Oktober 2025.
Terima kasih kepada Romo Agus Malu untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.